Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Juliusman, NIM 80418049. Oke, saya akan menjelaskan perbaikan nilai dari mata kuliah manajemen risiko. Oke, saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko. Oke, kita mulai. Integrated Risk Management for Managing Bank as a Holding Company. Pengertiannya, konglomerasi keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian. Lembaga jasa keuangan atau kita sebut LJK, lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun, dan lembaga lainnya yang melibatkan keuangan. Entitas utama LJK induk dari konglomerasi keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan yang bertugas mengintegrasikan penerapan MRD konglomerasi keuangan. Perusahaan anak, badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, perusahaan telerasi sistem company. Beberapa LJK yang terpisah secara lembaga atau secara hukum, namun dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham yang sama. Oke, kita masuk ke diagram konglomerasi keuangan. Yang paling atas kita bisa lihat itu ada bank, di samping kanan ada perusahaan efek, di sebelah kiri ada perusahaan pembiayaan, dan paling bawah perusahaan asuransi dan reasuransi. Ini adalah diagram tentang konglomerasi keuangan. Kita lanjut. Mengapa manajemen risiko terintegrasi? Di bagian konglomerasi ada satu, transaksi lebih kompleks. Kedua, transaksi anggota konglomerasi bisa mempengaruhi kelangsungan hidup LJK. Ketiga, ada eksposur risiko meningkat. Manajemen risiko terintegrasi meliputi satu, mengatur dan memantau transaksi antar grup. Kedua, pengelolaan risiko secara grup. Ketiga, penerapan risiko dan toleransi risiko. Ketiga, ada outcome meliputi satu, lebih bersinergi. Kedua, kapasitas bisnis dan pemodalan meningkat. Ketiga, shareholder value meningkat. Oke, kita lanjut ke implementasi manajemen risiko terintegrasi. Satu, ada entitas utama, meliputi wajib membentuk KMRT dan SKMRT. Kedua, ada 4 pilar manajemen risiko terintegrasi, meliputi satu, pengawasan direksi. Kedua, kecukupan kebijakan. Ketiga, kecukupan proses MR dan SIM risiko terintegrasi. Keempat, sistem pengenalan intern yang menyeluruh terhadap penerapan MR terintegrasi. Yang ketiga, cakupan manajemen risiko terintegrasi bisa kita simpulkan pakai 8 risiko plus 1 plus 1. 8 risiko plus risiko transaksi intragroup dan risiko asuransi. Kita lanjut ke penetapan entitas utama. Sebelah kiri paling atas kita bisa lihat konglomerasi meliputi LJK induk dan LJK anak. Sebelah kanan paling atas konglomerasi LJK induk dan LJK anak tambah perusahaan terrelasi. Sebelah kiri paling bawah entitas utama adalah LJK induk. Sebelah kanan paling bawah entitas utama ditetapkan oleh PSP berdasarkan total aset terbesar atau penerapan manajemen risiko terbaik. Kita lanjut ke entitas utama. Ini ada strukturalnya. Paling atas adalah dewan komisaris, di bawah adalah direkturnya, di bawah di direktur, di ROPS, DIR, dan sebagainya. Kita lanjut ke KMRT. KMRT meliputi anggota terdiri dari direktur entitas utama, kedua direktur mewakili dan yang mewakili, ketiga pejabat eksekutif. Catatannya, sifat keanggotaan KMRT bisa tetap atau berubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Satu, memberikan rekomendasi kepada direksi utama. Kedua, menyusun kebijakan MRT. Dan ketiga, perbaikan atau penyempurnaan penerapan MRT berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Kita lanjut ke SKMRT. Meliputi satu, organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha. Kedua, dalam hal entitas utama telah memiliki SKMRT. Ketiga, bertanggung jawab langsung kepada direktur dari entitas utama. Keempat, berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi MR masing-masing di masing-masing LJK. Kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Satu, menyampaikan masukan. Kedua, memantau pelaksanaan. Ketiga, memantau profil risiko. Keempat, melaksanakan kaji ulang. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut ke pilar 1, pengawasan direksi dan dekom entitas utama.
Uh, Intinya adalah Dekom dan Direksi Intensitas Utama berwenang dan bertanggung jawab memastikan MRT telah ditetapkan sesuai dengan kompleksitas dan memastikan penerapan MR di masing-masing LJK. Pilot 1 pengawasan direksi dan Dekom Intensitas Utama. 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan MRT. Kedua, memastikan efektivitas pengelolaan SDM. Ketiga, mengembangkan budaya risiko. Keempat, memastikan penerapan MRT telah dilakukan secara independen. Kelima, mengevaluasi hasil kaji ulang SKMRT secara berskala. Lanjut, pengawasan direksi dan Dekom Intensitas Utama mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan MRT, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan MRT oleh Direksi Intensitas Utama. Kita lanjut ke pilar 2, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit MRT. Kebijakan MRT minimal memuat 1. Penetapan risiko, kedua perumusan strategi MRT, ketiga penetapan metode pengukuran dan SI MRT. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Dan prosedur dan penerapan limit MRT. Prosedur MRT, akuntabilitas, kedua pelaksanaan kaji ulang, ketiga dokumentasi prosedur secara memandai. Penetapan limit MRT, limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan terakhir limit setiap LJK. Kita lanjut ke pilar 3, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi dan SIMRT. Entitas utama wajib melakukan proses manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko, kedua pengukuran risiko, ketiga pemantauan risiko, keempat pengendalian risiko. Terhadap seluruh faktor risiko termasuk yang berasal dari perusahaan non keuangan dan maupun keuangan. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada diagramnya, 1 SMRT memadai, yang kedua laporan kinerja keuangan dari eksposur masing-masing LJK. Ini masih juga diagram tadi juga, eksposur risiko, kepatuhan pelaksanaan MRT, kepatuhan terhadap penerapan limit, turun ke bawah, direktur entitas utama, pembawa MRT, baru ke KMRT. Kita lanjut ke pilar keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan MRT. 1. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern. Kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen. Ketiga, efektivitas budaya risiko. Oke, mungkin sekian dulu dari penjelasan saya. Terima kasih. Bye.